Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler Season 2 episode 13. Oke, langsung usah banyak mangming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Langit di atas arena pertarungan mulai terdistorsi dan kemudian aura yang begitu menakutkan tersebar dari dalamnya membuat banyak orang yang berada di dalam tempat ini menatap dan juga berpikir siapa yang akan muncul. Tak disangka sosok tersebut adalah Mu Chen. Mereka yakin kekuatan Mu Chen saat ini tidak jauh berbeda dengan Shen Changsheng maupun Li Xuantong, dan mereka saat ini ingin melihat apakah pasukan dari Akademi Spiritual Kuali Kuno bisa menghina orang-orang dari Akademi Beichang dengan kedatangan Mu Chen. Suesi terus memandang sosok Mu Chen dengan begitu tajam. Dari perbincangan terakhir murid Akademi Beichang, dia tahu bahwa Mu Chen adalah orang yang telah menempati peringkat ketiga dari daftar surgawi Akademi Beichang. Sementara Mu Chen sendiri yang ditatap seperti ini cukup bingung karena dia baru saja menyelesaikan pelatihannya dan guru botak langsung melemparkan ke daerah ini tanpa sepatah kata apapun. Mu Chen yang menyadari sosok Luoli di bawah dengan jari yang sudah terluka langsung menghampirinya dengan raut wajah penuh kemarahan. Dia bertanya, apa sebenarnya yang telah terjadi dan bagaimanakah dengan lukamu? Siapa yang melakukan hal ini? Suesi yang mendengarkan percakapan antara Mu Chen dan juga Luoli langsung berkata, aku yang melakukannya. Kau mau apa? Melihat raut wajah bingung di wajah Mu Chen, Susuan langsung melesat dan berada tepat di sampingnya untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya terjadi. Ketika Mu Chen mendengarkan hal ini langsung memiliki kemarahan terhadap seorang Suesi karena berani menggunakan cara kotor untuk menghilangkan dan juga mengganggu konsentrasi Luoli di dalam sebuah pertarungan, lalu berhasil mengalahkan Luoli dengan melemparkannya dari arena pertarungan ini. Susuan juga meminta maaf pada Mu Chen karena sudah membuat Luoli terlibat dalam hal ini. Namun Luoli merasa hal ini juga menjadi tugasnya karena dia masih bagian dari Akademi Beichang. Mu Chen kemudian memerintahkan Luoli dan juga Susuan untuk mundur. Luoli tahu dalam diri Mu Chen telah tersimpan amarah dan bisa dipastikan Mu Chen akan segera mengambil tindakan. Luoli juga memberikan peringatan pada Mu Chen untuk berhati-hati karena Suesi merupakan seorang yang berasal dari klan Dewa Darah. Semua orang yang tahu jika Mu Chen akan mengambil tindakan pun langsung menyuarakan pendapat mereka dan meminta Mu Chen untuk mengalahkan si jangkrik Suesi. Fei Qingsong yang melihat hal ini pun begitu yakin jika Mu Chen adalah seorang pemuda yang bahkan tidak lebih kuat dari Luoli serta yang lainnya. Sementara Dekan Taicha mengatakan, jangan hanya melihat dari covernya saja. Meski tahapan yang dimiliki bocah ini lebih rendah, dia bukanlah orang sederhana seperti apa yang kau bayangkan. Fei Qingsong masih tetap yakin jika Suesi akan tetap menang dan dia jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Mu Chen. Pandangan mata Suesi melihat Mu Chen dan dia meremehkan orang ini. Kali ini Suesi juga berniat akan mengganggu konsentrasi Mu Chen. Juga ekspresi dingin dan juga menyeramkan dimunculkan dari wajah seorang Suesi. Energi yang jauh lebih kuat juga telah dia tunjukkan. Tidak ada perasaan takut dalam diri Mu Chen ketika menyaksikan hal seperti ini. Justru dia mulai mengeluarkan energi dari dalam tubuhnya. Semua orang yang berada di dalam Akademi Beichang mulai tahu jika Mu Chen sudah sampai di tahap akhir transformasi surgawi. Orang-orang dari Akademi Spiritual Kuali Kuno yang belum mengetahui jejak Mu Chen pasti memandangnya sebagai orang yang bodoh karena berani menantang seorang Suesi. Tanpa membuang-buang waktu lagi Suesi mengambil tindakan. Dia mulai mengarahkan serangan kepada seorang Mu Chen. Suesi mulai membentuk segel berdarah untuk menekan Mu Chen. Sementara Mu Chen yang menyaksikan hal itu pun membakar energi spiritual yang berada di dalam tubuhnya, lalu memunculkan sosok harimau putih. Mu Chen memerintahkan sang harimau untuk memberikan serangan. Akhirnya dua energi yang saling bertemu meledak dalam seketika. Dan ledakan yang cukup dahsyat ini masih tidak berdampak pada Mu Chen maupun Suesi. Saat kemudian mereka saling memandang lalu bersamaan
menuju ke tengah dengan energi yang cukup berbahaya dari dalam tubuh masing-masing. Mereka mulai mengeluarkan kekuatan-kekuatan penuh tekanan. Hal ini mampu sedikit menekan energi api hitam milik Muchen. Tekanan yang dibuat oleh Suesi untungnya tidak berlangsung lama karena Muchen segera membalikkan keadaan dengan cukup cepat. Ketika energi dari mereka berdua semakin kuat, di saat itu juga mereka berdua terlempar jauh ke belakang akibat ledakan dari benturan energi yang telah terjadi. Kelompok dari Akademi Spiritual Kuali Kuno mulai menyadari jika Muchen adalah lawan yang imbang bagi seorang Suesi. Dia bahkan bisa memanfaatkan segala serangan Suesi dan menjadikannya sebagai peningkatan energi di dalam tubuhnya sendiri. Di tengah alun-alun ini, Suesi sekarang tahu kenapa Muchen bisa berada di peringkat ketiga dari daftar surgawi. Hal ini karena kekuatan yang dimiliki Muchen tidak bisa dianggap biasa-biasa saja. Tubuh Suesi bergerak dengan sangat cepat ke arah langit dan kemudian dia menggunakan serangan telapak tangan diarahkan pada Muchen serta mulai mengaktifkan seni Dewa Darah. Fluktuasi yang sangat menakutkan pun dipancarkan dari sebuah energi berwarna merah yang muncul dari tubuh Suesi. Muchen yang melihat kemampuan sejati Suesi langsung berkata, "Saat ini giliranku untuk menekan dirimu." Muchen memutuskan untuk mengambil beberapa langkah ke belakang dan mulai membentuk sebuah segel spiritual. Kali ini segel itu pun mulai berputar-putar dan detik berikutnya muncul sosok burung raksasa berwarna merah dengan api yang menyala di tubuhnya. Susuan yang melihat burung itu keluar dari langit berbintang mulai tahu jika itu adalah teknik konstelasi 4 dewa yang bernama segel ilahi burung vermilion. Dengan penuh tekanan, burung vermilion mulai menuju energi merah yang telah dikeluarkan oleh seorang Suesi. Dalam sekejap saja, burung ini mampu menghancurkan energi merah itu dan Muchen tidak akan memberikan waktu bagi Suesi untuk mencerna kejadian yang baru saja terjadi. Dia pun kembali memberikan tekanan kepada energi merah yang masih tersisa dan kemudian menghilangkan sepenuhnya. Namun siapa sangka Suesi masih belum mengakui kekalahannya dan dia pun berubah menjadi manusia yang terbungkus dalam armor besi berwarna merah. Tak disangka karena begitu tertekan dengan kekuatan Muchen, Suesi sampai mengeluarkan armor Dewa Darah. Luoli tahu jika armor ini merupakan hasil budidaya dari klan Dewa Darah yang bisa membuat seseorang memperbaiki tubuhnya di dalam armor besi merah itu serta memberikan pertahanan yang cukup kuat. Di dalam area pertarungan, Suesi mulai memperingatkan Muchen jika armor Dewa Darah perlu diredam menggunakan darah dari musuhnya. Karena hal inilah Suesi akan memastikan membuat Muchen babak belur di dalam pertarungan kali ini. Tanpa basa-basi lagi, Suesi langsung mengeluarkan energi miliknya. Bahkan saat ini dia sudah berada tepat di depan seorang Muchen. Saat kepalan tangan Suesi bergemuruh, tepat saat itu tubuh Muchen juga mengeluarkan cahaya dengan auman naga yang cukup menakutkan. Hal ini membuat serangan Suesi menjadi meleset. Sementara Suesi langsung dengan cepat berada di hadapan Muchen kembali. Tapi Muchen dengan cepat mengaktifkan seni pergerakan naga sehingga hanya dalam waktu yang singkat dia bisa membebaskan diri dari serangan seorang Suesi itu. Begitu sosok dari Muchen berhasil mundur, sosok Suesi kembali mengikuti dirinya. Berbagai tinjuan telah dilayangkan secara terus-menerus dan mengenai udara. Susuan yang melihat hal ini pun terkejut karena pergerakan mereka sangatlah luar biasa. Di sisi lain, Susuan juga khawatir dengan keadaan Muchen yang terus-menerus ditekan oleh Suesi. Namun Muchen masih saja terus menghindar dari serangan-serangan itu. Tapi berbeda dengan Luoli, dia bisa melihat pergerakan Muchen yang begitu teratur dan yakin bahwa Muchen sebenarnya sedang mencoba untuk membuat gebrakan yang jauh lebih besar. Akhirnya, pung! Tinjuan yang sangat keras dari seorang Suesi mengenai Muchen. Namun pukulan ini masih belum memberikan dampak apapun terhadap seorang Muchen. Suesi kembali meningkatkan gelombang kekuatan berwarna merah tanpa batas di dalam tubuhnya
dan di detik berikutnya dia sudah berada tepat di hadapan Mu Chen kembali. Kali ini dia sudah paham pola misterius yang Mu Chen pakai. Meskipun Xuesi sudah tahu, Mu Chen masih tetap bersikap tenang dan juga santai. Aura yang sangat menakutkan di dalam diri dari seorang Xuesi ini telah dikeluarkan dengan cara yang semakin merajalela. Dia segera mengeluarkan segel Dewa Darah untuk mengalahkan Mu Chen di dalam pertarungan kali ini dan yakin jika serangannya akan mampu meledakkan tubuh Mu Chen. Namun dari dalam tubuh Mu Chen mulai muncul sebuah cahaya dengan kekuatan petir. Mu Chen pun tidak lama kemudian membentuk matahari petir yang berwarna hitam di kepalan tangannya. Sesaat kemudian, tinju dari seorang Mu Chen sudah mengarah pada Xuesi. Dan kali ini, tinju merah dan juga tinju petir hitam mulai bertemu satu sama lain dan kemudian bertabrakan, menimbulkan ledakan yang keras, menghancurkan berbagai hal yang berada di sekitarnya. Xuesi mengira jika tinju merahnya akan mampu mengakhiri pertarungan dengan Mu Chen. Namun tak disangka bahwa serangan ini sepenuhnya telah diblokir oleh tinju petir hitam milik Mu Chen. Xuesi juga merasa jika energi yang dia miliki sebagian sudah terkuras karena serangan terakhir yang telah dikeluarkan. Namun saat ini tubuhnya masih terus mengeluarkan cahaya merah, sementara di sisi lain tubuh Mu Chen masih sangat kental mengeluarkan kekuatan petir hitam. Mu Chen bersyukur karena pelatihan selama 1 bulan ditambah dengan teratai Dewa Petir Hitam. Hal itu membuat tubuh Dewa Petir milik Mu Chen bisa mencapai ranah sebenarnya dari level pertama. Suara petir terus bergemuruh dan tubuh Mu Chen terus mengeluarkan energi petir yang sangat kental. Dia pun segera mengeluarkan serangan ke arah Xuesi. Petir hitam terus berputar-putar dengan keagungan yang tidak bisa diblokir. Menyaksikan serangan seperti ini membuat Xuesi mulai merasakan bahwa serangan Mu Chen begitu menakutkan. Tanpa ada persiapan untuk bisa melawan petir hitam itu, tiba-tiba saja kekuatan petir hitam sudah muncul di depannya dan kemudian menabrak tubuh seorang Xuesi, membuatnya terpental cukup jauh. Mu Chen yang tidak akan membiarkan orang ini bisa bernafas. Dia kembali meluncur dengan sangat cepat dan kemudian memberikan pukulan bertubi-tubi kepada tubuh dari Xuesi itu. Saat ini, armor merah yang telah menutupi tubuh Xuesi benar-benar hancur lebur. Cairan berwarna merah mulai dimuntahkan dari dalam mulut Xuesi. Gemuruh petir dan juga cahaya energi Mu Chen sedikit demi sedikit mulai memudar. Namun keadaan di sekitar masih cukup sunyi karena kebanyakan dari para penonton sangat terkejut ketika menyaksikan apa yang dilakukan oleh Mu Chen tersebut. Mantan-mantan musuh seorang Mu Chen seperti He Yao dan juga yang lainnya hanya bisa memandang bocah ini dengan tatapan yang tidak bisa digambarkan. Mereka cukup kaget bahwa kekuatan Mu Chen melesat dengan sangat pesat dan terlalu cepat sampai mereka tidak memiliki keyakinan lagi untuk bisa melawan Mu Chen kali ini. Xuesi dengan seluruh tubuh yang sudah berlumuran cairan berwarna merah memandang Mu Chen dengan tatapan yang sulit untuk digambarkan. Xuesi tidak percaya dia mengalami kekalahan dengan lengan kanan yang sudah tidak bisa digerakkan kembali. Bahkan armor Dewa Darah miliknya juga telah hancur lebur. Padahal kekuatan Mu Chen hanya berada di tahap akhir transformasi surgawi. Xuesi dengan penuh amarahnya memiliki niat yang sangat buruk terhadap Mu Chen. Dia masih tidak terima karena klan Dewa Darah dianggap telah diremehkan oleh Mu Chen karena kekalahan di dalam pertarungan kali ini. Detik berikutnya seorang Xuesi tidak lagi peduli dengan aturan dari pertandingan sekarang. Niat dia hanyalah memberikan serangan terakhir pada Mu Chen dan membuatnya tewas. Di dalam kemudian sebuah serangan tombak panjang muncul di tangan Xuesi. Dia mengarahkan begitu banyak energi untuk bisa mengalahkan Mu Chen. Semua orang yang melihat hal itu pun cukup terkejut karena menurut aturan yang ada Xuesi sudah dianggap kalah. Mu Chen yang melihat hal ini langsung berkata, "Karena kau telah menyentuh Luoli dan juga melukainya,
serta melanggar peraturan dari pertandingan kali ini, maka jangan salahkan jika aku melenyapkanmu dari dunia. Mu Chen pun mulai mengeluarkan petir hitam yang dia miliki sekali lagi dan mengarahkan telapak tangan yang berisi kekuatan petir hitam itu pada dada Xuesi. Fei Qingsong yang menyaksikan muridnya ditindas oleh seorang Mu Chen, dia pun langsung berdiri dari tempat duduk untuk memberikan pembelaan, dan kemudian tubuh seorang Fei Qingsong mulai melesat dengan sangat cepat memberikan tekanan pada Mu Chen. Dekan Taichang yang menyaksikan adegan ini juga ikut berdiri dan kemudian mengatakan, "Dekan Fei Qingsong, kita memperlakukan orang dengan cara yang sangat hormat. Namun apabila kau berpikir akademi kita bisa dengan mudah diganggu, maka aku juga tidak segan-segan untuk tidak menunjukkan wajah apapun pada dirimu." Kata-kata dari Dekan Taichang ini langsung membuat raut wajah Dekan Fei Qingsong berubah dalam sekejap. Selanjutnya, Fei Qingsong pun mengurungkan niatnya dan dia tidak jadi memberikan serangan terhadap Mu Chen. Dekan Fei Qingsong meraih tangan dari Xuesi yang sudah jatuh pingsan. Dia yakin jika Mu Chen memiliki niat untuk melenyapkan orang ini, membuat Dekan Fei Qingsong berkata, "Dekan Taichang, murid akademimu sungguh tidak bermoral. Beraninya dia ingin melenyapkan Xuesi." Dekan Taichang kemudian menjawabnya, "Bukankah pertarungan seharusnya sudah dianggap selesai? Jika ingin menyalahkan Mu Chen, mari kita bicarakan soal Xuesi yang melanggar aturan dan akan memberikan serangan terlebih dahulu." Dekan Taichang berkata dengan lantang, jika pertukaran kali ini dianggap selesai dengan kedua belah pihak memiliki kemenangan tersendiri. Dekan Fei yang mendengarkan hal ini lantas berubah. Ekspresinya menjadi suram. Dia akan mengingat hal tersebut dan akan menimbulkan masalah ke depannya. Fei Qingsong menatap Mu Chen dengan tatapan penuh kemarahan. Dia memutuskan untuk segera membawa Xuesi pergi dari tempat ini. Murid-murid Akademi Beichang kemudian bersorak penuh kegembiraan. Meskipun Mu Chen tidak bisa melenyapkan Xuesi, dia cukup puas karena bisa menanamkan jari racun petir hitam ke dalam tubuh dari seorang Xuesi. Dekan Taichang pun segera mendekati Mu Chen. Sementara Mu Chen yang menyadari bahwa sang dekan sudah berada di sebelahnya, langsung merasa hawa menjadi cukup dingin. Dia takut jika Dekan Taichang tahu serangan terakhir dari Mu Chen dan marah padanya. Namun siapa sangka Dekan Taichang malah mengatakan, "Tidak buruk menangani orang yang memalukan. Kehormatan kita memang harus diperlakukan dengan cara seperti itu. Jika nanti terjadi sesuatu pada dirimu, katakan saja pada aku dan aku akan bertindak untuk menanganinya." Dekan Taichang juga memberitahu Mu Chen jika Shen Changsen dan juga Li Xuantong sedang menjalankan misi untuk memburu Mo Longxi. Mungkin Mu Chen jika memiliki kesempatan ke depannya, dia juga harus menjalankan misi tersebut. Namun Mu Chen harus berlatih lebih keras ke depannya mulai saat ini. Meskipun kekuatan Mu Chen sudah dianggap lebih dari cukup, tapi pengalaman yang dia miliki masih kurang. Terlebih lagi, Dekan Taichang juga tahu pengalaman Mu Chen saat dia masih berada di jalan spiritual. Bahkan Dekan Taichang juga mengetahui jika saat ini Jisuan telah diterima di Akademi Suci Spiritual. Dengan kehebatannya, sang dekan pun yakin jika suatu hari nanti Jisuan akan memiliki masa depan yang cerah. Luo Li ketika mendengarkan hal seperti ini hanya bisa menganggukkan bertanda setuju. Sementara Mu Chen mengakui ketika berada di jalan spiritual, Jisuan adalah ancaman terbesar bagi dirinya. Karena hal inilah Jisuan menghalalkan segala cara untuk membuat Mu Chen dikeluarkan dari jalan spiritual. Dekan Taichang kemudian meminta Mu Chen untuk terus berlatih jika ingin mengalahkan Jisuan di masa depan nanti. Dia tahu jika guru botak sudah memberinya beberapa teknik pelatihan dan Dekan kemudian mengatakan, "Bukankah kau seorang master formasi juga? Jika benar aku bisa membantu bertemu dengan Tetua Lingqi. Dia adalah orang dengan pencapaian tertinggi dalam hal formasi di dalam akademi kita." Dekan Taichang kemudian memberikan sebuah batu giok kepada Mu Chen. Ketika melihat hal ini, Mu Chen merasa senang dan langsung menyimpannya. Dia berjanji akan mengalahkan Jisuan di kemudian hari. Malam harinya semua siswa masih tidak bisa melupakan
pertarungan tadi siang. Mereka yakin jika Mu Chen tidak ada, dapat dipastikan Akademi Beijang mereka akan dipermalukan oleh Akademi Spiritual Kuali Kuno. Mereka yakin tidak lama lagi Mu Chen akan bisa berada di peringkat pertama dari daftar surgawi. Sementara di sisi lain Woli sedikit cemas karena Suesi. Apabila orang itu bangun, pasti akan mengadukan apa yang telah terjadi di dalam tempat ini pada klan Dewa Darah. Jika Luoli pergi meninggalkan klan Dewa Luo dan jika kakeknya Luo Tianzhen mendengarkan kabar ini, bisa dipastikan Luoli akan segera dijemput untuk kembali ke dalam klan Dewa Luo. Mu Chen yang tahu hal ini cukup menyesal karena dia tidak melenyapkan Suesi dalam pertempuran tadi siang. Mu Chen tahu jika Luoli kembali ke dalam klan Dewa Luo, dia akan menerima tekanan yang begitu kuat. Dan Mu Chen berjanji akan menemani Luoli selama berada di dalam akademi ini. Dia juga akan terus berjuang dan bertambah kuat supaya bisa membantu Luoli mengalahkan klan-klan lain yang menjadi musuh dari klan Dewa Luo serta melindungi klan Dewa Luo dari berbagai ancaman. Keesokan harinya Mu Chen segera pergi ke sisi utara Akademi Beijang untuk bertemu dengan Master Lingqi. Mu Chen mendapatkan informasi jika siswa yang dibimbing oleh Master atau tetua Lingqi ini sangatlah sedikit. Bahkan Master Lingqi tidak peduli dengan siswa yang memiliki banyak nilai spiritual. Mu Chen cukup khawatir jika dia tidak akan disambut baik oleh Master Lingqi tersebut. Namun sesampainya di puncak gunung, Mu Chen segera mengatakan, "Aku siswa bernama Mu Chen dan aku diperintahkan oleh Dekan Taizang untuk bertemu dengan tetua Lingqi." Mu Chen yang menunggu di depan gerbang masih tidak ada pergerakan sama sekali. Namun beberapa saat dia mengarahkan batu giok yang telah diberikan oleh Dekan Taizang ke depan pintu gerbang. Dan akhirnya gerbang itu secara otomatis terbuka. Mu Chen pun mulai memberanikan diri untuk masuk ke dalam gerbang besar ini. Namun tak disangka dia terus berjalan di ruang yang telah terisolasi menggunakan formasi spiritual. Keanehan terus terjadi. Mu Chen tidak bisa menemukan satu segel apapun di tempat sekitarnya dan dia mencoba untuk masuk ke dalam aliran danau di depan sana. Tak disangka air danau ini mulai surut dan dia melihat ada tulisan halaman Lingqi. Bahkan dia juga bertemu dengan Su Ling-er. Mu Chen menanyakan pada Su Ling-er di manakah tetua Lingqi berada. Su Ling-er menjawab, "Bukannya kau sudah bertemu dengan dirinya ketika di rumah bambu?" Mu Chen dan juga Su Ling-er pun pergi untuk menemui tetua Lingqi atau Master Lingqi tersebut. Sesampainya di sana, tetua itu pun berbicara jika dirinya tidak ingin mengajar seorang murid laki-laki. Lagi pula, dia bukanlah seorang master di dalam tempat ini. Tetua Lingqi menjelaskan jika kedatangannya ke tempat ini semata-mata hanya untuk menerima permintaan dari Dekan Taizang membentuk formasi spiritual di sekitar akademi. Jadi Mu Chen tidak bisa menggunakan nama Dekan Taizang untuk belajar formasi terhadap Master Lingqi itu. Su Ling-er yang melihat Mu Chen segera meminta bantuan pada Master Lingqi untuk memberikan bantuan karena selama ini Mu Chen sudah baik pada dirinya. Awalnya Master Lingqi tidak mau dan memilih mengurung Su Ling-er di dalam rumah formasi spiritual. Pada akhirnya hati dari tetua Lingqi pun menjadi luluh dan mulai bertanya pada Mu Chen apa yang bisa dia bantu. Mu Chen pun mengatakan jika dia ingin tahu soal formasi hati. Master Lingqi yang mendengarkan hal ini pun cukup terkejut karena Mu Chen bisa mengendalikan formasi hati. Formasi hati sendiri dibagi menjadi dua, yakni mata hati kekosongan dan juga mata hati sejati. Master Lingqi yakin jika keadaan Mu Chen saat ini tidak memiliki kontrol penuh untuk sekedar mata hati kekosongan. Orang dengan mata hati yang sudah mapan akan bisa membuat sebuah formasi spiritual hanya dengan satu kali melihat saja. Mu Chen yang melihat hal ini pun cukup tertarik. Sesegera mungkin dia meminta bantuan pada Master Lingqi untuk membantu dirinya. Dan orang ini pun akhirnya meminta Mu Chen untuk ikut dengannya. Master Lingqi menunjukkan hanya dengan satu jentikan jari dia bisa mengatur atau membuat
formasi tingkat keempat. Di sentikan berikutnya, sudah ada 3 formasi di depan Muchen. Sebagai ujian, Master Linky meminta Muchen untuk menemukan inti formasi dari ketiga formasi yang telah diciptakan. Muchen tidak diperbolehkan menggunakan energi spiritual dan menghancurkannya dengan paksa. Namun Muchen diizinkan untuk mematahkan formasi itu. Master Linky juga meminta Suling Er untuk mengawasi Muchen kali ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Muchen bisa mematahkan formasi yang telah dibuat oleh Master Linky? Dan mungkinkah dia akan diangkat sebagai murid barunya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kau berasa.